Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam dan tak lupa pula kita tuturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Baik, pada kesempatan ini kami kelompok 4 yang akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Rahasia Pikiran Bekerja. Untuk mengetahui sesuatu perkara, bagaimana otak manusia bekerja dalam proses memperoleh pengetahuan. Sebelum masuk pembahasan, kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu Rizky Putri Ramadhani, dan yang kedua yaitu saya sendiri, David Didi Aryadi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Manusia menganggap dirinya dapat mengetahui. Yang pertama, keyakinan bawaan manusia. Setiap manusia secara naluriah yakin bahwa dirinya mampu mengetahui kenyataan. Keyakinan ini menjadi landasan bagi seluruh aktivitas berpikir. Kemudian yang kedua, prasangka sebagai titik awal. Sebelum berpikir secara ilmiah, pikiran kita sudah dipenuhi prasangka dan asumsi awal yang mempengaruhi cara kita menafsirkan informasi. Kemudian yang ketiga, kesadaran diri dalam proses berpikir. Manusia yang bijak menyadari adanya keterbatasan dan subjektivitas dalam setiap proses mengetahui. Ini membahas bagaimana pikiran bekerja dalam mencari kebenaran. Poin pertama tadi adalah keyakinan bawaan. Setiap kita atau setiap manusia secara naluriah yakin bahwa kita mampu memahami kenyataan. Namun kita harus sadar bahwa pemikiran kita sering dimulai dari prasangka atau asumsi awal. Oleh karena itu, orang yang bijak adalah mereka memiliki kesadaran diri akan keterbatasan subjektivitasnya sebelum menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya dalam memikirkan sesuatu hal, otak manusia itu meloncat-loncat. Yang pertama, pikiran tidak linear. Pikiran manusia tidak bekerja secara lurus dari A ke B, melainkan ia melompat dari satu gagasan ke gagasan yang lain, menghubungkan hal-hal yang tampak tidak berhubungan. Kemudian asosiasi dan analogi. Otak secara aktif mencari kesamaan dan perbedaan antara konsep yang sudah dikenal dengan hal baru, menciptakan pemahaman melalui analogi dan metafora. Kemudian pentingnya kesadaran. Menyadari pola loncatan ini membantu kita berpikir lebih terstruktur, kritis, dan tidak mudah terjebak oleh kesimpulan prematur. Jadi perlu kita pahami bahwa cara kerja otak manusia itu tidak linear. Pikiran kita tidak berjalan lurus dari A ke B, melainkan sering meloncat-loncat, menghubungkan berbagai gagasan melalui asosiasi dan analogi. Kita sering memahami hal baru yang membandingkannya dengan hal yang sudah kita ketahui. Dengan menyadari pola loncatan ini, kita bisa belajar untuk berpikir lebih terstruktur, kritis, dan tidak terburu-buru dengan mengambil keputusan. Baik, itulah tadi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Putri Ramadhani
Dengan ini kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari David, yakni adapun tingkatan pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan indrawi. Pengetahuan dasar yang diperoleh langsung melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan lain-lain. Kemudian ada pengetahuan rasional. Kemampuan menarik kesimpulan logis, membangun argumen, dan menemukan prinsip-prinsip umum dari fakta-fakta. Kemudian ada pengetahuan intuitif, pemahaman yang datang tiba-tiba tanpa proses berpikir eksplisit, sering muncul dari pengalaman mendalam. Kemudian ada pun pengetahuan transenden. Terus ada pun penjelasan lebih lanjutnya, yakni penjelasan lebih lanjutnya itu yang pertama pengetahuan tentang benda. Nah, walaupun benda itu sangat berbeda, namun dengan akal kita dapat mengetahui benda itu. Mungkin benda yang pertama yang diketahui oleh seorang bayi adalah keadaan ibunya sewaktu ia mendapat air susu. Nah, benda itu mempunyai ukuran berat dan ukuran besar dan kecil. Benda itu dapat diketahui oleh kita dengan pikiran kita. Bagaimana caranya hal terjadi, kita tak dapat menguraikannya. Kemudian pengetahuan tentang pikiran orang lain. Yakni pengetahuan ini tidak misterius seperti pengetahuan tentang benda-benda. Oleh karena itu, untuk mengetahui pikiran orang lain berarti mempunyai hubungan dengan sesuatu yang sama jenisnya dengan orang yang mengetahui. Nah, kita dapat menemukan pengetahuan, knowledge, di antara bintang-bintang, walaupun pengetahuan mereka itu terbatas sekali. Kemudian adapun pengetahuan tentang pikiran kita sendiri. Nah, biasanya pengetahuan semacam ini tepat dan dalam, walaupun sukar untuk direkam kebenarannya. Untuk mencapai pengetahuan ini, kita memerlukan perantara yang bersifat kebendaan. Nah, kemudian adapun pengetahuan tentang nilai-nilai dan tentang universal. Nah, dan dimana jika kita memikirkan tentang apa yang benar atau apa yang indah, kita menghadapi suatu hal yang sangat berbeda pada pikiran atau benda. Nah, walaupun perasaan tentang keindahan banyak sekali hubungannya dengan orang yang merasakan, namun keindahan itu ada secara objektif dan tersendiri pada perasaan orang yang merasakannya. Nah, kemudian ada pengetahuan tentang Tuhan. Di sini kita berhadapan dengan mind, akan tetapi mind yang tak terbatas atau pikiran yang tak terbatas. Kita tidak berhadapan dengan benda lagi, tapi berhadapan dengan zat yang menjadikan benda-benda itu. Nah, pengetahuan tentang Tuhan ini dapat dihadapkan atau bisa tercapai tidak dengan perantara suara atau gerak anggota dan anggota badan, akan tetapi dengan perasaan atau kontak yang langsung. Nah, selanjutnya sikap merendahkan diri dalam pengetahuan. Nah, mengapa perlu rendah hati? Karena pengetahuan manusia selalu bersifat terbatas dan dapat salah. Kemudian kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, manusia hanya mendekatinya. Kemudian sikap sombong dalam ilmu menutup pintu bagi kebenaran baru. Kemudian sikap yang dianjurkan yakni terbuka, selalu siap menerima koreksi dan pandangan baru. Kemudian kritis terhadap diri sendiri, yakni menguji asumsi dan prasangka pribadi secara berkala. Kemudian mengakui ketidaktahuan. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Ini merupakan fondasi kebijaksanaan yang sejati. Dari penjelasan ini, sebagai penutup, dari penjelasan kami,
ini kita dapat memahami bahwa semakin luas pengetahuan yang kita miliki, maka semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Oleh karenanya, ilmu sangat penting untuk dimiliki agar kita tidak mudah merasa paling benar dan tetap terbuka untuk terus belajar. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi pikiran manusia dalam mencari kebenaran itu yang pertama, manusia secara naluriah yakin dapat mengetahui, namun harus waspada terhadap prasangka. Yang kedua, pikiran bekerja dengan cara meloncat-loncat melalui asosiasi dan analogi, bukan secara linear. Kemudian, pengetahuan memiliki tingkatan indrawi, rasional, intuitif, hingga transenden. Nah, kemudian keempat, merendahkan diri dalam pengetahuan adalah sikap yang diajarkan filsafat agama. Nah, dari penjelasan atau pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa semakin luas pengetahuan yang kita miliki, semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, sikap tawadu atau rendah hati dalam mencari ilmu sangat penting untuk dimiliki agar tidak mudah merasa paling benar dan tetap terbuka untuk terus belajar. Nah, semoga materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya kerendahan hati dalam pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.